Berapa kali kamu mendengar sebuah berita aneh? Awalnya kamu pikir itu bohong. Lalu seminggu kemudian, kamu dengar lagi. Sebulan kemudian, seseorang kirim ulang ke WhatsApp keluarga. Dan tanpa sadar, kamu mulai berpikir, jangan-jangan ini beneran ya? Selamat datang di dunia Illusory Truth Effect, sebuah fenomena psikologi yang membuat kita percaya pada kebohongan hanya karena terlalu sering mendengarnya. Tahun 1977, dua peneliti bernama Lynn Hasher dan David Goldstein dari Villanova University melakukan eksperimen menarik. Mereka meminta peserta membaca lusinan pernyataan seperti vitamin C mencegah flu. Di Atlantik adalah samudra terbesar di dunia. Sebagian dari pernyataan itu benar, sebagian salah, tapi kuncinya bukan itu. Beberapa pernyataan diulang beberapa kali di berbagai sesi. Lalu, peserta diminta menilai kebenarannya. Hasilnya mengejutkan. Pernyataan yang diulang lebih sering dinilai benar meski salah. Illusory truth effect adalah efek psikologis yang membuat kita lebih percaya pada informasi yang familiar. Jadi, bukan karena itu benar, tapi karena otak kita sering mendengarnya. Semakin sering suatu informasi muncul, semakin mudah otak memprosesnya. Dan otak kita punya kecenderungan. Yang mudah diproses, lebih bisa dipercaya. Inilah kenapa hoax di media sosial bisa menyebar dengan cepat. Bukan karena isinya masuk akal, tapi karena berulang. Otak manusia itu efisien. Ia suka shortcut. Kalau suatu informasi terdengar familiar, otak bilang, gua udah pernah dengar ini. Berarti bener dong. Ini disebut dengan cognitive fluency. Informasi yang mudah diproses terasa lebih benar. Dan sayangnya, kebenaran sejati nggak selalu terasa nyaman. Kadang rumit, kadang nggak viral, kadang bikin mikir ulang. Sementara hoax, sederhana, emosional, dan mudah diingat. Sekarang mari kita lihat bagaimana efek ini bekerja di kehidupan kita. 1. Politik dan propaganda. Politisi atau rezim totaliter sering mengulang narasi tertentu. Negara kita dalam bahaya. Media tidak bisa dipercaya. Kelompok A adalah ancaman. Makin sering diulang, makin dipercaya. Bukan karena logika, tapi karena familiaritas. 2. Hoax kesehatan. Pernah dengar ini? Minum air lemon pagi hari menyembuhkan kanker. Atau, vaksin bikin mandul. Mungkin kamu tahu itu tidak benar. Tapi kalau berkali-kali lewat di status video pendek dan grup keluarga, itu mulai terasa kayak benar. 3. Marketing dan iklan, just do it. I'm loving it. Kulit sehat dalam 7 hari. Mungkin kamu tidak butuh produknya, tapi karena sering melihat slogannya, kamu mulai percaya manfaatnya. Yang bikin efek ini berbahaya adalah ketika fakta dilawan oleh kebohongan yang lebih sering diulang. Coba kita tes. Siapa penemu bola lampu? Mungkin kamu jawab, Thomas Edison. Padahal, itu hasil kerja tim, dan ide awalnya berasal dari Joseph Swan. Tapi, Edison yang sering disebut. Edisonlah yang diulang di buku, film, sekolah. Akhirnya, Edison yang kita percaya. Di era internet, illusory truth effect seperti monster yang tumbuh subur. Bayangkan, hoax berputar di Twitter, lalu dikirim ulang di WhatsApp, lalu dibuat versi singkat di TikTok, lalu dibahas dalam podcast, lalu diangkat jadi headline oleh media clickbait. Satu kebohongan bisa jadi terlihat seperti fakta hanya karena tampil di berbagai bentuk. Dan sayangnya, otak kita tidak peduli sumbernya. Selama itu terdengar akrab, ia masuk. Apa dampaknya? Dampaknya besar. Masyarakat kehilangan kemampuan membedakan benar dan salah. Kebencian tumbuh berdasarkan narasi palsu. Orang baik bisa dibenci, orang jahat bisa dibela. Fakta menjadi masalah opini, dan itu yang berbahaya. Apakah kita tidak bisa melawan? Tentu bisa. Pertama, kita harus sadar bahwa otak kita punya kelemahan ini. Kedua, kita harus belajar verifikasi informasi. Ketiga, kita harus berani tidak ikut menyebarkan informasi hanya karena viral. Tanyakan dulu, siapa sumbernya? Ada bukti apa tidak? Media yang kredibel memuat gak? Kenapa saya percaya ini? Hati-hati dengan repetisi. Kalau kamu dengar sesuatu yang membuat kamu emosi, marah, takut, senang banget, tahan dulu. Karena informasi yang memicu emosi kuat, lebih mudah dipercaya tanpa dicek ulang. Apalagi kalau diulang-ulang. Ingat, bukan semua yang sering kita dengar itu benar. Tapi yang sering kita dengar, terasa seperti benar. Ilusi kebenaran bukan hanya soal orang bodoh yang percaya hoax, tapi soal kita semua yang punya otak manusia. Kita mudah terpengaruh, kita suka shortcut,
Kita suka hal yang familiar, tapi sekarang kamu sudah tahu. Dan pengetahuan adalah langkah pertama melawan manipulasi. Jadi, mulai sekarang. Kalau ada yang berkata, "Loh, semua orang bilang begitu kok." Tanyalah balik. Sering didengar, bukan berarti itu benar kan? Apa kebohongan yang paling sering kamu dengar sampai pernah kamu percaya? Tulis di kolom komentar. Dan ingat, jangan percaya karena familiar. Percayalah, karena kamu tahu alasannya. Sekian, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.